Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali. Kita lanjutkan pelajaran tematik kita pada pagi hari ini. Kita masuk ke dalam pelajaran bahasa Indonesia ya. Kita belajar tentang kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang terhindar dari segala kesalahan. Salah satu kesalahan adalah kemubaziran atau kelebihan dari pengungkapan suatu kata, atau di sini dikatakan pengungkapan ganda. Contoh di bawah, bencana ini disebabkan ulah manusia. Ya, ini kalimatnya benar, tidak ada pengulangan kata yang sama. Atau kita bisa juga mengungkapkan yang semakna dengan kalimat di atas, bencana ini dikarenakan ulah manusia. Ya. Nanti ada contoh yang salahnya di bawah. Kita baca dulu. Yang B, banyak sampah berserakan di halaman. Ini juga kalimat yang efektif ya. Bisa digunakan. Atau kita mau mengungkapkan seperti kalimat di atas dengan kata yang lain. Seperti sampah-sampah berserakan di halaman. Kalau salahnya bagaimana? Kalau salahnya misalnya kita mau bilang banyak sampah berserakan di halaman. Terus kita bilang lagi di bawahnya, banyak sampah-sampah berserakan di halaman. Ini tidak efektif. Pertama sudah kita sebut kata banyak. Kemudian sampah-sampah. Sampahnya itu terulang 2 kali ya. Padahal kalau kita bilang sampah-sampah berserakan di halaman, itu sudah kita pahami bahwa banyak sampah yang berserakan. Tanpa perlu kita mengungkapkan kata banyak lagi. Jadi inilah namanya kalimat efektif, tidak mubazir, tidak terulang kata-kata yang maknanya sama dalam satu kalimat. Kita baca di bawah. Kata-kata yang berarti sama cukup dipakai salah satu saja. Jika dipakai semua disebut mubazir. Begitu pula dengan pengungkapan jamak. Ada beberapa cara untuk menyatakan jamak dalam bahasa Indonesia. Misalnya, penggunaan kata ulang atau kata-kata yang bermakna jamak. Seperti kata-kata yang bermakna jamak seperti beberapa, banyak, dan aneka. Kata yang searti tidak boleh digunakan secara bersama-sama. Kata bermakna jamak juga tidak boleh diikuti oleh pengulangan kata. Misalnya seperti ini. Misal kita mau bilang seperti contoh yang sudah Ustaz sebutkan, banyak sampah berserakan di halaman. Ya. Di situ sudah dikatakan, sudah masuk satu kata yang bermakna jamak, yaitu banyak. Maka sampah itu tidak usah diulang 2 kali, tidak usah diulang. Ya. Kalau kita mau mengulang sampah-sampah berserakan di halaman, boleh, tapi tidak boleh diawali dengan kata yang bermakna jamak di belakangnya. Ya, nanti bisa mubazir. Contoh di bawah ini kata yang salah, misalnya bencana ini disebabkan karena ulah manusia. Bencana ini disebabkan karena ulah manusia. Di sini ada 2 kata yang sama, ya, yang maknanya sama, walaupun bacaannya tidak sama, tapi dia bermakna sama. Di mana? Yaitu disebabkan dengan karena, ya. Kalau seandainya kita hapus salah satu di antara keduanya, itu sudah mencukupi. Misal, bencana ini disebabkan ulah manusia. Itu sudah paten, sudah cukup, ya. Sudah kita mengerti makna dari kalimat ini. Misalnya kita hilangkan disebabkannya, kita pakai karena. Bencana ini karena ulah manusia. Itu pun sudah mencukupi tanpa diulang disebabkan dengan karena. Disebabkan dengan karena ini sama dia. Kata yang maknanya ini sama. Jadi tidak perlu diulang, tidak perlu dia ini datangnya 2 kali dalam satu kalimat. Nanti mubazir ya. Kemudian yang kedua, banyak sampah-sampah berserakan di halaman. Ini juga salah. Kenapa? Karena pertama sudah pakai kata banyak. Kata banyak ini dia bermakna jamak, ya. Kemudian di depannya sampah-sampah, ada pengulangan kata yang bermakna juga jamak. Jadi sini sudah terjadi mubazir kata. Padahal kalau kita buang banyaknya, kita pakai sampah-sampah berserakan di halaman. Ini sudah bisa kita fahami. Atau yang kita buang sampah-sampah itu kita hapus, kita baca banyak
sampah berserakan di halaman tanpa diulang sampah-sampah ya. Ini juga sudah bisa kita fahami bahwa banyak sampah yang berserakan di halaman. Inilah makna atau cara menggunakan kalimat yang efektif. Nah, perlu di sini ada faedah sedikit yang mana salah satu dari mukjizat Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul itu Allah berikan pembicaraannya itu pendek tapi maknanya sangat luas. Misalnya hadis Nabi ya, tentang malu. Misalnya hadis Nabi tentang malu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza lam tastahi fasna ma syi'ta." Ini kan singkat. Maknanya apabila engkau tidak malu, perbuatlah sesuka hatimu. Ya, ini katanya singkat, tapi kalau kita fahami maknanya, ini sangat dalam. Bisa kita sambung kemana-mana ya. Kalau kita buat dosa, malu nggak kita? Kalau nggak malu, buat terus suka-suka. Nah, ya. Jadi bisa kita kait-kaitkan. Walaupun perkataannya pendek, tapi masuk ke segala penjelasan yang ada ya. Baik anak-anak Ustaz semuanya, di bawah ini kita lihat ada latihan. Kalimat-kalimat di sini ini salah ya. Yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini semua salah kalimatnya. Kalian perbaiki. Misalnya nomor 1 ya. Ustaz baca. Ustaz yang kerjakan nomor 1. Banyak anak-anak membersihkan lingkungan sekolah. Sekarang kalian lihat di mana salahnya. Ya. Pertama, salah karena bertemu antara kata yang bermakna jamak dengan pengulangan kata. Yang mana kata yang bermakna jamak? Yaitu banyak. Ini dia bermakna jamak. Kemudian pengulangan kata di depannya, anak-anak. Nah, jadi kalian bisa pilih antara duanya, mau pakai banyak atau mau pakai anak-anak. Jadi tinggal diperbaiki. Misalnya seperti ini. Banyak anak-anak membersihkan lingkungan sekolahnya. Yang benar adalah kita hapus kita hapus kata banyak. Kita gunakan anak-anak membersihkan lingkungan sekolahnya. Ini sudah efektif ya. Atau kita hapus pengulangan katanya. Kita pakai anak saja, nggak usah pakai anak-anak. Banyak anak membersihkan lingkungan sekolahnya. Ini juga sudah efektif, tidak mubazir katanya ya. Baik, begitu juga seterusnya nomor 2 sampai nomor 7. Silahkan kalian perbaiki kalimat yang salah yang ada pada kalimat di bawah ini. Baik anak-anak Ustaz semuanya, dikerjakan di buku tulis ya. Tulis dengan yang rapi, kemudian difoto yang jelas biar mudah Ustaz periksa. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.